Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi bersama saya Rosdiana dengan NPM 204220043. Di sini saya akan menceritakan sebuah legenda mengenai Desa Tanah Priuk Musirawas tentang pertarungan saudara ipar Bering Kecik dan PS Depati Jalak Rogong. Desa Tanah Priuk dulunya dikenal sebagai Dusun Ulak Kebur Tanjung Kemoneng yang dibatasi oleh Sungai Kelingi. Nah, dusun ini diperintahkan oleh seorang pemimpin yang sangat terkenal dan sangat hebat yang bernama Depati Ranau, Elang Ranau. Konon ceritanya, di bawah kepemimpinan Depati Elang Ranau, kehidupan rakyat begitu amatlah aman, tentram, dan kehidupan mereka sangatlah berkecukupan, saling bantu-membantu antara satu sama lainnya. Karena memiliki kesaktian yang sangat hebat, Depati Elang Ranau ini dapat berubah wujud menjadi seekor burung elang yang sangat besar dan sangat berwarna hitam sangat pekat. Karena kehebatannya, Depati Elang Ranau diberi gelar oleh penduduk dusun yaitu Depati Elang Ranau. Setelah Depati Elang Ranau wafat, kepemimpinan di dusun Ulak Kebur Tanjung Kemoneng digantikan oleh salah satu Depati dan juga mempunyai kesaktian yaitu Depati Jalak Rogong. Depati Jalak Rogong mempunyai kehebatan dan kesaktian yang tidak kalah dengan Depati Elang Ranau. Dia mempunyai seorang adik perempuan yang bernama Kademong. Ia adalah seorang gadis yang sangat cantik jelita, yang berambut panjang dan sangat gemulai. Kademong dipinang oleh seorang bujang yang berasal dari Bengkulu bernama Bering Kecik. Nah, yang juga mempunyai kesaktian yang luar biasa. Jalak Rogong dan keluarga besarnya menerima lamaran dari Bering Kecik tersebut dan sepakat untuk melakukan persedetahan pernikahan Kademong dengan Bering Kecik. Banyak tamu undangan yang datang diantaranya Gindo Kuat dari Dusun Tabapingin, Ki Jogel dari Selangit, dan tamu lainnya. Sebelum menghidangkan makanan, para ibu-ibu memasak makanan. Pada saat memasak sayur, ternyata garamnya habis. Maka diberitahukan kepada Depati Jalak Rogong bahwa garamnya habis. Sedangkan pada zaman itu, garam hanya ada di Palembang. Kemudian Depati Jalak Rogong memohon diri kepada semua tamu undangan untuk ke Sungai Kelingi dengan sangat cepat mengambil perahu untuk menuju ke Palembang dengan tujuan membeli garam. Dengan kesaktiannya yang sangat hebat sehingga ke Palembang pun dapat ia jangkau dengan waktu yang sangat singkat. Bahkan pada saat sayur atau gula yang sedang mendidih, Depati Jalak Rogong telah kembali lagi dengan membawa sebuah garam yang diperlukan. Nah, beberapa tahun kemudian, Kademong dan Bering Kecik menghadap kepada kakaknya, meminta tanah baru sebagai tempat tinggal mereka dengan tujuan ingin mandiri. Jalak Rogong pun memberi tanah yang berada di Lubuk Kupang. Tak lama kemudian, Kademong dan Bering Kecik pun pindah ke tempat yang baru. Nah, karena desa tersebut sangatlah subur, banyak pula penduduk dari Ulak Kebur Tanjung Kemoneng yang ikut berpindah ke dusun atau desa Lubuk Kupang. Lama-kelamaan, dusun semakinlah ramai. Bering Kecik pun ditunjuk untuk memimpin dusun tersebut. Bering Kecik memiliki seorang adik laki-laki yang bernama Bujang Kurap, mempunyai rambut yang sangat panjang dan kesaktian terutama dapat terbang. Bering Kecik ingin memperluaskan daerahnya. Kemudian ia kembali mengajukan permohonan kepada kakak iparnya, yaitu Jalak Rogong, meminta menambahkan tanah kekuasaan. Namun, keinginan Bering Kecik tidak dapat dikabulkan oleh Jalak Rogong dan menimbulkan sengketa antara Bering Kecik dan Depati Jalak Rogong. Antara Bering Kecik dan Depati Jalak Rogong, dan permusuhan itu pun semakin meruncing. Depati Jalak Rogong pun berpikir untuk menanyakan letak kelemahan adik iparnya bertanya kepada Kademong, yaitu adik kandungnya.
Pertanyaan itu ditulis Depati Jalarogong melalui surat untuk adiknya yang dimasukkan ke dalam buluh atau bambu. Lalu dihanyutkannya ke Sungai Kelingi, tempat biasa adiknya mandi. Pada saat Kademong mandi, bambu tersebut berputar-putar mengelilingi Kademong. Merasa heran, Kademong pun penasaran, maka bulu tersebut diambilnya dan di dalam bulu tersebut terdapatlah surat. Setelah membaca surat dari kakaknya, itu Kademong merasa sangat sedih. Yang manakah yang harus dia pilih? Keduanya merupakan orang yang sangat ia sayangi, seperti kata pepatah. Bering kecil yang sangat mencintai istrinya menceritakan kelemahan nyawanya dititipkan di padang rumput antara Ulak Kebur Tanjung Kemoneng dengan Lubuk Kupang pada sebatang alang-alang merah yang ditumbuh di batu untuk dapat membunuhnya. Maka ambil beban burung pancung sekali dan dicolek atau dijejalkan. Itu baru ditikamkan pada elang-elang merah tumbuh di batu yang bergoyang. Walaupun tidak ada angin setelah mendapatkan cerita suaminya, Kademong memberitahukannya ke Jalak Rogong menjalankan pesan adiknya. Benar saja terdengar pekik kematian dari Bering kecil. Namun yang terdengar hanya suaranya saja, sedangkan jasad kasarnya tidak diketahui di mana tempatnya. Nah, dalam pekikannya, Bering kecil bersumpah bahwa rahasia suaminya semuanya diungkapkan. Apabila di antara orang yang berasal dari Ulak Kebur Tanjung Kemoneng beristikan atau bersuamikan orang Lubuk Kupang, maka hidupnya tidak akan selamat. Beberapa tahun kemudian, Depati Jalak Rogong meninggal dunia. Maka keadaan desa Ulak Kebur Tanjung Kemoneng tidak aman lagi. Konon kabarnya, banyak sekali hantu-hantu selalu bergentayangan mengganggu penduduk setempat. Maka penduduk desa pindah atau mengungsi ke sebelah utara. Desa yang sekarang merupakan desa Tanah Periuk atau Lubuk Mati. Nah, di aliran Sungai Kelingi yang terletak di sebelah timur Siringagung. Namun, pada tempat pemukiman yang baru tidak aman pula, kemudian mereka pindah lagi ke arah selatan untuk mencari tempat permukiman baru. Tidak beberapa lama, mereka berjalan ke arah selatan. Di antara rombongan, ada menemukan tanah liat yang bisa dibuat periuk atau alat-alat rumah tangga lainnya. Setelah diuji coba, ternyata memang benar tanah liat putih tersebut bahan untuk dibuatkan periuk. Dari penemuan itu semua, rombongan sepakat menetap di sana. Maka desa yang ditempati itu disebutkan atau dinamakan Desa Tanah Periuk sampai dengan sekarang. Untuk menggantikan Depati Jalak Rogong yang sudah wafat, maka pemimpin diangkatlah seorang yang dianggap sakti, ialah Jagopati. Jagopati ialah seorang dukun sakti sehingga ia dihormati oleh penduduk sampai ia meninggal dunia. Kuburannya sampai sekarang dianggap oleh penduduk setempat sebagai tempat keramat seperti halnya kuburan Depati Jalak Rogong, Depati Elang dan Depati Elang Ranau. Sekian, itulah dari cerita singkat saya mengenai legenda Desa Tanah Periuk. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.